pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini dicetuskan oleh Sigmund Freud yang lahir di Moravia pada tahun 1856 dan wafat di London pada tahun 1939. Freud dikenal pula sebagai bapak konseling karena teori yang dikembangkan ini merupakan cikal bakal dari teori-teori konseling lainnya. Freud berasal dari keluarga yang otoriter dan keterbatasan ekonomi. Meskipun begitu, ayahnya Freud yang mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh Freud itu kemudian membiayainya untuk melanjutkan sekolah kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1873. Setelah lulus kuliah 8 tahun, Freud menjadi dosen dalam bidang psikoterapi. Kemudian Freud belajar selama 1 tahun dengan Jean Charcot dan kemudian mereka mengembangkan kesehatan mental. Mereka meneliti tentang gangguan nervous dengan menggunakan hipnotis. Lalu Freud dan Joseph Breuer mengembangkan metode katarsis dalam terapi histeria. Freud sendiri pernah mengalami psikosomatik, ketakutan akan kematian, serta fobia-fobia lainnya. Freud juga melakukan analisis terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan menganalisa masa kecilnya yang sangat membenci ayahnya dan sangat menyayangi ibunya. Pada pendekatan ini, tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan. Insting merupakan pusat dari pendekatan yang dikembangkan oleh Freud. Freud juga memandang sifat manusia sebagai suatu yang dinamis dengan transformasi dan pertukaran energi dalam kepribadiannya. Menurutnya, manusia mempunyai pikiran sadar, prasadar, dan pikiran bawah sadar. Manusia juga memiliki insting mati dan insting hidup. Insting mati berhubungan dengan dorongan agresi. Manusia mewujudkan insting mati melalui tingkah laku seperti keinginan bawah sadar untuk mati atau untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Sedangkan insting hidup untuk mempertahankan hidup, berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Tujuan dari pendekatan ini dalam konseling yaitu membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tak disadari menjadi sadar kembali, dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengenalan pengalamannya pada masa anak-anak, terutama usia 2-5 tahun, untuk ditata, diskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga kepribadian klien bisa direkonstruksi dan juga menghidupkan kembali masa lalu konseli dengan menembus konflik yang ditekan, memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Lalu kemudian peran dan fungsi konselor dalam pendekatan ini yaitu konselor berfungsi sebagai penafsir dan penganalisis. Konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tak dikenal klien dan bertindak sedikit sekali memperlihatkan perasaan dan pengalamannya, sehingga klien dengan mudah dapat memantulkan perasaannya untuk dijadikan sebagai analisis. Langkah-langkah konseling dalam pendekatan psikoanalisis yang pertama yaitu menciptakan hubungan kerja dengan klien, seperti menanyakan hal-hal yang dapat membuat klien merasa nyaman atau akrab dengan konselor. Yang kedua, tahap krisis bagi klien yaitu kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transferensi. Yang ketiga, tilikan terhadap masa lalu klien, terutama pada masa kanak-kanaknya. Yang keempat, pengembangan kekuatan klien untuk pemahaman dirinya sendiri. Yang kelima, pengembangan hubungan transferensi klien dengan konselor. Yang keenam, melanjutkan lagi hal-hal yang resistensi atau hal-hal yang membuat klien memahami dirinya sendiri. Yang ketujuh yaitu menutup wawancara konseling. Eric Berne memiliki nama lengkap Eric Leonard Bernstein yang lahir pada tahun 1910 di Montreal, Kanada dan meninggal pada tahun 1970. Eric Berne menempuh pendidikan di McGill University, mempelajari bahasa Inggris, psikologi, dan prakedokteran dan berhasil meraih gelar BA tahun 1931. Dan pada tahun 1935, Eric Berne berhasil meraih gelar MD dan Master Bedah di Universitas McGill. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya di Yale University dan menjadi ahli kejiwaan.
Pada tahun 1950, teori analisis transaksional mulai dikembangkan oleh Eric Berne. Teori analisis transaksional merupakan teori modern. Teori ini berdasarkan sikap dasar ego antara orang tua, dewasa, dan anak. Teori analisis transaksional merupakan teori tentang personalitas dan interaksi sosial. Teori ini terus berkembang menjadi salah satu metode konseling dan teori komunikasi dasar antar pribadi. Eric Berne mengemukakan teori analisis transaksional pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Games People Play. Teori analisis transaksional merupakan teori terapi yang sangat populer dan digunakan dalam konsultasi pada hampir semua bidang ilmu-ilmu perilaku. Teori analisis transaksional telah menjadi salah satu teori komunikasi antar pribadi yang mendasar. Pandangan analisis transaksional tentang hakikat manusia ada 3. Yang pertama, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dan dalam tingkat kesadaran tertentu, individu dapat menjadi mandiri dalam menghadapi persoalan hidupnya. Yang kedua, hakikat manusia selalu ditempatkan dalam interaksi sebagai dasar pertumbuhan dirinya. Yang ketiga, manusia dapat ditingkatkan, dikembangkan, dan diubah secara langsung melalui proses yang aman, menggairahkan, dan bahkan menyenangkan. Tujuan utama konseling analisis transaksional adalah membantu konseli untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya. Individu memperoleh kesadaran tentang bagaimana kebebasannya terkekang karena keputusan awal tentang posisi hidup, dan belajar untuk menentukan arah hidup yang lebih baik. Inti terapi ini adalah mengganti ke arah gaya hidup yang otonom yang memiliki ciri-ciri kesadaran, spontan, intim dengan menggunakan game dan naskah hidup. Peran konselor dalam pendekatan ini yang pertama sebagai guru, yaitu memperjelas teknik analisis transaksional, rencana, dan analisis rencana kehidupan. Yang kedua adalah sebagai pengamat, yang ketiga sebagai fasilitator, yang keempat sebagai pelatih, yaitu membantu klien agar terampil melaksanakan hubungan antar pribadi dengan menggunakan status ego yang tepat. Yang terakhir sebagai narasumber, yaitu membantu klien menemukan apa yang diperlukan. Ada beberapa tahapan dalam pendekatan ini. Yang pertama yaitu tahap eksplorasi masalah. Pada tahap ini yang terpenting adalah konselor menciptakan hubungan baik dengan klien serta membangun saling kepercayaan. Yang kedua ada tahap rumusan masalah. Masalah-masalah klien baik afeksi, kognisi, maupun tingkah laku diperhatikan oleh konselor. Yang ketiga, tahap identifikasi alternatif. Konselor bersama klien mengidentifikasi alternatif pemecahan dari rumusan masalah yang telah disepakati. Yang keempat, ada tahap perencanaan. Jika klien telah menetapkan pilihan dari sejumlah alternatif, selanjutnya menyusun rencana tindakan. Yang kelima, tahapan tindakan. Tindakan berarti operasionalisasi rencana yang disusun. Konselor perlu mendorong klien untuk berkemauan melaksanakan rencana-rencana itu. Yang keenam, tahap penilaian dan umpan balik. Konselor dan klien perlu mendapatkan umpan balik dan penilaian tentang keberhasilannya. Jika ternyata ada kegagalan, maka perlu dicari apa yang menyebabkan dan klien harus bekerja mulai dari tahap yang mana. Aaron Temkinbeck lahir pada tahun 1921 dan wafat pada tahun 2021. Ia adalah seorang psikiater Amerika yang menjadi profesor di Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania. Ia dianggap sebagai bapak terapi kognitif dan terapi perilaku kognitif atau CBT. Beck juga mengembangkan langkah-langkah laporan diri untuk depresi dan kecemasan, khususnya Beck Depression Inventory atau BDI. Pada tahun 1994, ia dan putrinya, psikolog Judith S. Beck, mendirikan Beck Institute for Cognitive Behavioral Therapy Nirlabia yang menyediakan perawatan dan pelatihan CBT serta penelitian. Beck terkenal karena tulisannya tentang psikoterapi, psikopatologi, bunuh diri, dan psikometri. Ia dinobatkan sebagai salah satu orang Amerika dalam sejarah yang membentuk wajah psikiatri Amerika dan salah satu dari 5 psikoterapis paling berpengaruh sepanjang masa oleh The American Psychologist pada Juli 1989. Teori CBT pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses stimulus, kognisi, dan respon atau SKR.
yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir. Sementara dengan adanya keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional, di mana pemikiran yang irasional dapat meninggalkan gangguan emosi dan tingkah laku yang menyimpang. Maka CBT diarahkan pada modifikasi fungsi berpikir, merasa dan bertindak dengan menekankan peran otak dalam menganalisa, merumuskan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Dengan mengubah status pikiran dan perasaannya, konseling diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dari negatif menjadi positif. Tujuan terapi kognitif behavior adalah untuk mengajak klien menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Konselor diharapkan mampu menolong klien untuk mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri klien dan secara kuat mencoba menguranginya. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor. Pada pendekatan kognitif behavioral, seorang konselor bersifat lebih menjadi pendengar yang sensitif dan empatik ketika mendengarkan masalah konseling. Dengan menggunakan teori behavioral dan kognitif sebagai petunjuk, konselor mencari secara detail informasi mengenai masalah yang dialami oleh konseling, sehingga konselor dapat mengetahui bagaimana, kapan, dan situasi ketika masalah itu terjadi. Tugas konselor kognitif behavioral adalah membantu konseling untuk bertindak seperti ilmuwan dan menemukan validitas peta atau model pribadinya, dan membuat pilihan berkenaan dengan elemen mana yang dipertahankan dan mana yang diubah. Konselor kognitif behavioral akan menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan konseling. Langkah-langkah konseling dalam CBT yang pertama yaitu menciptakan hubungan yang sangat dekat dengan aliansi kerja antara konselor dan konseli, menjelaskan dasar pemikiran dari penanganan yang akan diberikan. Yang kedua, menilai masalah, mengidentifikasi, mengukur frekuensi, intensitas, dan kelayakan masalah perilaku dan kognisi. Yang ketiga, menetapkan target perubahan. Yang keempat, penerapan teknik kognitif dan behavioral atau perilaku. Yang kelima, memonitor perkembangan dengan menggunakan penilaian berjalan terhadap perilaku sasaran. Yang keenam, mengakhiri dan merancang program lanjutan untuk menguatkan dari apa yang didapat. Burroughs Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada tahun 1989, Skinner didiagnosis menderita leukemia dan meninggal pada 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. Saat itu, pada 10 hari sebelum kematiannya, ia diberikan penghargaan prestasi seumur hidup oleh American Psychological Association. Dalam biografi Burroughs, Frederick Skinner dipaparkan bahwa Skinner menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang psikologi, tepatnya di Universitas Harvard. Selanjutnya, pada tahun 1936, Skinner mengajar di Universitas Minnesota. Pada tahun 1948, ia beralih mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Kaum behavioris tidak menjelaskan struktur kepribadian seperti pada aliran lain seperti psikoanalisis, tetapi menurut teori kepribadian behavioristik bahwa kepribadian manusia adalah perilaku organisme itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa kepribadian manusia dapat diketahui melalui tingkah laku yang tampak dan diamati atau observable behavior. Selain itu, ada pandangan dualisme yang berkembang dalam pendekatan behavior bahwa manusia memiliki jiwa, raga, mental, fisik, sikap, perilaku, dan sebagainya. Tujuan dari behavioristik yaitu membantu menciptakan kondisi dan lingkungan baru agar klien mampu belajar merubah perilakunya dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan konseling behavioral ini berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseling. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor dalam pendekatan ini yaitu aktif dan direktif. Aktif untuk melakukan intervensi dan membawa konseling ke arah perubahan perilaku yang diharapkan, sedangkan direktif dimaknai sebagai upaya konselor untuk memberikan arahan secara langsung kepada konseling. Konselor juga membantu konseling untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu yang bertujuan adanya perubahan perilaku pada konseling. Langkah-langkah konseling dalam pendekatan ini ada 4. Yang pertama yaitu melakukan asesmen. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseling pada saat ini.
asesmen yang dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konseling. Yang kedua, menentukan tujuan atau goal setting. Konselor dan konseling menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Yang ketiga, mengimplementasi teknik atau technique implementation. Konselor dan konselor menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseling mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseling. Yang keempat, ada evaluasi dan mengakhiri konseling atau evaluation termination. Evaluasi konseling behavioristik merupakan proses yang berkesinambungan. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Albert Ellis lahir pada 27 September 1913 dan wafat pada 24 Juli 2007. Dia merupakan seorang psikolog Amerika. Ellis telah menerbitkan 54 buku dan lebih dari 600 artikel tentang RIBT, seks, dan perkawinan. Setelah lulus SMA, Albert Ellis melanjutkan untuk mendapatkan gelar BA dan menjalankan bisnis dari City College of Downtown New York pada tahun 1934. Kemudian ia memutuskan untuk beralih ke studi psikologi dan mendapatkan gelar PhD dalam psikologi klinis di Universitas Columbia pada tahun 1942. Albert Ellis juga memperoleh gelar MA dalam psikologi klinis. Teori Ellis mengenai RIBT berlandaskan pada 5 hal yang dikenal dengan singkatan ABCDE. Yang E, activating experiences, yang B, beliefs, yang C, consequence, yang D, dispute, yang E, effects. A mencakup pengalaman seperti kesulitan keluarga, kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan hal-hal yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Yang B mencakup keyakinan-keyakinan terutama yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang juga merupakan sumber ketidakbahagiaan. Yang C yakni konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi negatif seperti panik, dendam, dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan yang keliru. Yang D merupakan keyakinan irasional yang harus dilawan oleh seorang terapis agar kliennya dapat menikmati dampak. Yang E psikologis positif dari keyakinan yang irasional. Manusia dipandang sebagai makhluk yang irasional dan juga tidak irasional. Manusia memiliki kecenderungan untuk berpikir yang rasional atau logis. Di samping itu juga memiliki kecenderungan untuk berpikir tidak rasional atau tidak logis. Kedua kecenderungan ini akan tampak jelas dan tergambar dalam bentuk tingkah lakunya yang nyata. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang telah berpikir rasional atau logis yang dapat diterima dengan akal sehat, maka orang itu akan bertingkah laku rasional dan logis pula. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional klien menjadi rasional, membantu mengubah sikap, cara berpikir, dan persepsi. Oleh karena itu, klien diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Peran dan fungsi konselor yang pertama yaitu lebih edukatif, direktif kepada klien, yaitu dengan banyak memberikan cerita dan penjelasan khususnya pada tahap awal. Yang kedua, mengkonfirmasikan masalah klien secara langsung. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan yang dapat memberi semangat dan memperbaiki cara berpikir klien. Kemudian memperbaiki mereka untuk dapat mendidik dirinya sendiri. Tahapan konseling pada pendekatan ini yang pertama, proses di mana konseling diperlihatkan dan disadarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional. Pada tahap ini konseling diajarkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengubah hal tersebut. Yang kedua, pada tahap ini konseling dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang dan diubah. Pada tahap ini konseling mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan-tujuan rasional. Konselor juga mendebat pikiran irasional konseling dengan menggunakan pertanyaan untuk menentang validitas ide tentang diri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, tahap akhir. Tahap akhir ini konseling dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga konseling tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran irasional.
William Glasser merupakan seorang psikiater Amerika yang lahir pada tahun 1925 di Cleveland, Ohio, dan wafat pada 2013 di Los Angeles, California. Meskipun pada usia 20 tahun ia lulus dari teknik kimia dan mendedikasikan dirinya untuk profesi ini, namun kemudian ia memilih untuk fokus pada panggilan sejatinya, yaitu kehidupan manusia. Pada tahun 1949, ia menyelesaikan gelar master pada psikologi klinis, dan pada tahun 1953, ia menerima gelar PhD di bidang psikiatri. Glasser menyelesaikan studinya bekerja dengan veteran Perang Dunia II. Pada tahun 1957, ia membuka klinik psikoterapi swasta di Los Angeles, California, tempat ia akan bekerja sampai tahun 1986. Ketika karirnya berkembang, Glasser bergerak untuk fokus pada pengajaran dan penjangkauan. Pada tahun 1965, ia berkembang kontribusinya yang paling terkenal yaitu terapi realitas, sebuah intervensi yang merupakan bagian dari psikologi humanistik dan berfokus pada penerimaan realitas oleh orang-orang yang tidak puas dengan kondisi kehidupan mereka saat ini. Pandangan William Glasser terhadap hakikat manusia yang pertama yaitu bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tunggal, yang hadir di seluruh kehidupannya, sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam kepribadiannya. Yang kedua, setiap orang memiliki kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai pola-pola tertentu menjadi kemampuan aktual. Karenanya dia dapat menjadi seorang individu yang sukses. Ketiga, setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang, dan terapi realitas berusaha membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya menentukan nasibnya sendiri. Tujuan konseling pada pendekatan ini yang pertama yaitu menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseling agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Peran dan fungsi konselor sendiri dalam pendekatan ini yang pertama yaitu bertindak sebagai pembimbing, yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Yang kedua, berperan sebagai moralis. Yang ketiga, motivator. Yang keempat, sebagai guru. Dan yang kelima, memberikan kontrak. Tahapan-tahapan pada pendekatan ini yaitu tahap pertama, konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseli atau befriend. Pada tahap ini, konselor mengawali pertemuan dengan bersikap otentik, hangat, dan menaruh perhatian pada hubungan yang sedang dibangun. Yang kedua, fokus pada perilaku sekarang. Tahap kedua ini merupakan eksplorasi diri bagi konseli. Konseli mengungkapkan ketidaknyamanan yang ia rasakan dalam menghadapi permasalahannya. Lalu konselor meminta konseli mendeskripsikan hal-hal apa saja yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut. Yang ketiga, mengeksplorasi total behavior konseli. Konselor menanyakan secara spesifik apa saja yang dilakukan konseli, cara pandang dalam konseling realita, akar permasalahan konseli bersumber pada perilakunya atau doing, bukan pada perasaannya. Yang keempat, konseli menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Memasuki tahap keempat, konselor menanyakan kepada konseli apakah pilihan perilakunya tidak untuk menilai benar atau salah perilaku konseli, tetapi membimbing konseli untuk menilai perilakunya saat ini. Yang kelima yaitu merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Tahap ini, konseli mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah dan tidak cukup menolong keadaan dirinya. Dilanjutkan dengan membuat perencanaan atau planning tindakan yang lebih bertanggung jawab. Keenam, ada membuat komitmen. Konselor mendorong konseli untuk merealisasikan rencana yang telah disusunnya bersama konselor sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Yang ketujuh, tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseli. Pada tahap ini, konselor menanyakan perkembangan perubahan perilaku konseli. Apabila konseli tidak atau belum berhasil melakukan apa yang telah direncanakannya, permintaan maaf konseli atas kegagalannya tidak untuk dipenuhi konselor. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Tahap ini, konselor dan konseli mengevaluasi perkembangan yang dicapai. Konseling dapat berakhir atau dilanjutkan jika tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai.
Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Dia mendaftar di Teachers College dan mendapat gelar master pada tahun 1928. Dan kemudian ia menjabat sebagai direktur masyarakat untuk pencegahan kekejaman anak di Rochester. 3 tahun kemudian dia mendapatkan gelar PhD. Pada awal 1939, Rogers menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Perawatan Klinis Masalah Anak. Pada tahun 1944, ia kembali ke kota asalnya di mana ia melakukan berbagai terapi dan penyelidikan yang akan ditulisnya yang berjudul Terapi yang Berpusat pada Klien. Dia meninggal mendadak pada 4 Februari 1987 di usia 85 tahun. Transcendensi karya Carl Rogers dalam kehidupan membantunya memiliki beberapa kontributor studinya di psikologi humanistik. Pandangan manusia menurut Rogers yaitu manusia sebenarnya adalah baik atau sehat. Manusia harus mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk dalam proses pendewasaan maupun kontrol diri. Konsep diri yang dikemukakan Carl Rogers dibagi menjadi 2 yaitu ideal self dan real self. Ideal self adalah kondisi di mana seseorang ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkannya. Sedangkan real self adalah kondisi seseorang pada realitanya saat ini. Tujuan counseling self adalah menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk melakukan eksplorasi diri sehingga dapat mengetahui hambatan-hambatan dalam perkembangannya. Pada giliran berikutnya, klien diharapkan dapat mengembangkan aspek dalam diri yang sebelumnya mengalami gangguan. Kemudian peran dan fungsi konselornya yaitu mengembangkan sikap dalam organisasi pribadinya, memahami diri sendiri, sensitif dalam hubungan insani, bersifat objektif, menghormati keberadaan orang lain, bebas dari prasangka dan konflik dalam dirinya, serta masuk dalam dunia klien. Tahapan konseling dalam konseling self yang pertama yaitu konselor harus berupaya agar klien bebas mengekspresikan perasaannya. Yang kedua, klien merasa nyaman berada bersama konselor karena konselor tidak pernah merespon negatif. Yang ketiga, klien didorong sebanyak mungkin menggunakan kata ganti saya. Yang selanjutnya, klien didorong untuk melihat pengalamannya dari sudut yang realistik. Yang terakhir, klien didorong untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Fritz Perls lahir dengan nama Friedrich atau Frederick Salomon Perls pada 8 Juli 1893 di Berlin. Ia dikenal sebagai pencipta terapi Gestalt bersama istrinya Laura Perls dan sosiolog Paul Goodman. Terapi Gestalt dibuat pada tahun 40-an. Menurut Perls, menulis di akhir hidupnya adalah salah satu metode terapi psikologis yang dimasukkan dalam arus eksistensialis. Fritz Perls menyelesaikan sekolah menengahnya di Aschanesis Gymnasium pada 1926. Perls pindah ke Frankfurt untuk melanjutkan studinya tentang psikoanalisis. Pada 1927, Perls pindah ke Wina untuk melanjutkan pelatihan di dunia psikoanalisis. Setelah pelatihan selesai, diakreditasi oleh Sigmund Freud dan ahli lain di bidang psikoanalisis. Ia memutuskan untuk membangun metode terapeutiknya sendiri di Jerman. Pandangan manusia pada konseling self yang pertama tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Yang kedua merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya itu. Yang ketiga, aktor bukan reaktor. Yang keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Yang kelima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Yang keenam, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Tujuan konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor yaitu mendorong klien untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini perlu diarahkan agar klien mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Fungsi konselor adalah membantu klien untuk melakukan transisi dari ketergantungannya terhadap faktor luar menjadi percaya akan kekuatannya sendiri. Usaha ini dilakukan dengan menemukan dan membuka ketersesatan atau kebuntungan arah dari klien.
Tahapan konseling dalam konseling Gestalt yang pertama yaitu konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Yang kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Yang ketiga, konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini. Klien diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan pembuatan pada masa lalu dalam situasi di sini dan saat ini. Yang keempat, setelah klien memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, konselor mengantarkan klien memasuki fase akhir konseling.